Nata, sebelum kita mulai ibadah di sore ini ada beberapa lagu yang tampaknya perlu kita latih untuk kebutuhan liturgi. Nanti mohon partisipasi Bapak Ibu Jemaat, teman-teman di multimedia akan menampilkannya di layar dan kita akan latih bersama-sama. Yang pertama dari nyanyian Mazmur, nyanyian rohani 84. Bapak Ibu, ini ada beberapa lagu yang nanti akan dinyanyikan lebih dari satu ayat, satu verse. Tapi untuk latihan kita nyanyi yang pertama saja supaya menghemat waktu karena sepertinya sudah mau mulai. Alangkah elok rumahmu, senang kudus ya Allahku, yang Tuhan bala tentera surga. Ku rindukan halamannya, di jalanku bersoraklah, baik hatiku, baik tubuh juga, kepada Allah al-Hayat yang hidup dan memberi berkat. Sekali lagi Bapak Ibu. Alangkah elok rumahmu, senang kudus ya Allahku, yang Tuhan bala tentera surga. Ku rindukan halamannya, di jalanku bersoraklah, baik hatiku, baik tubuh juga, kepada Allah al-Hayat yang hidup dan memberi berkat. Yang berikutnya dari nyanyian rohani 126 ayatnya yang keempat. Hatiku teduhkan diri, kasih Tuhanmu teguh, sabdanya anugerahku, cukup juga bagimu. Berikutnya dari nyanyian rohani 127, benar dan baik semuanya. Benar dan baik
Baik, berikutnya yang terakhir yang akan dilatih dari nyanyian rohani 148. Terima kasih, selamat beribadah jemaat. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 14 Agustus 2022. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Dalam rangka mensyukuri HUT RI ke-77 dan HUT Provinsi Maluku ke-77, maka kebaktian Minggu tanggal 21 Agustus 2022 jam 9 WIB akan dilaksanakan kebaktian etnis bernuansa Nusantara. Untuk itu, bagi jemaat yang memiliki busana daerah masing-masing dapat mengenakannya dalam kebaktian dimaksud. 3. Penerimaan kolekta Minggu 7 Agustus 2022 pukul 9 WIB sebesar Rp14.921.500. Syukur sebesar Rp5.251.000, persepuluhan sebesar Rp7.529.000, dan sarana fisik sebesar Rp678.000. Penerimaan kolekta Minggu 7 Agustus 2022 pukul 18 WIB sebesar Rp690.200, syukur sebesar Rp1.604.000, persepuluhan sebesar Rp2.580.000, dan sarana fisik sebesar Rp757. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Dr. Frans S. Serang. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Getsemani dan Majelis Jemaat GPM Bukit Doa. Pembacaan Alkitab dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Nona Maya Mas Paitela dan Ani Garpenasi. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian rohani nomor 84 ayat 1 dan 3. Demikian
Warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Ambon, 14 Agustus 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris, Pendeta NJ Malesi STH Ketua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jemaat Tuhan, ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat. Tuhan yang mempunyai kuasa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada dalam umat yang mengikuti Yesus. Marilah dengan penuh kesadaran diri, kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami. Namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu, dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Umat yang setia di jalan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Jemaat yang diberkati Tuhan, di kesempatan ini kita akan ada dalam pembacaan Alkitab yang terdapat dalam pertama Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan pembacaan ini kita akan baca secara bersama-sama. Tetapi mendahulunya itu, marilah ketemu berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca sebagai dasar pemberitaan firman demikian bunyinya: peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membukamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Hari-hari belakangan ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia sementara mengalami ujian integritas untuk mentuntaskan masalah pembunuhan Brigadir Joshua secara terbuka dan profesional. Publik sementara menunggu ujung dari skandal besar ini. Jemaat kekasih Tuhan, pucuk pimpinan Polri adalah anak Tuhan, seorang pengikut Yesus. Almarhum Brigadir Joshua dan Brada Eliezer sebagai saksi kunci juga adalah pengikut Tuhan, orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan. Dan kasus ini terjadi dalam konteks masyarakat yang mayoritas imannya berbeda dengan kita. Perjalanan kasus ini ujungnya sangat menentukan kesaksian utama kekristenan sebagai garam dan terang dunia. Tentu Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam merintis jalan pengabdiannya diuji apakah dapat meneguhkan kesaksian imannya sebagai duta Kristus. Saudara-saudaraku,
Dalam konteks Indonesia, kita bukanlah pendatang atau orang asing, tetapi kita adalah kreatif minority, minoritas yang kreatif, orang-orang yang punya potensi diri, orang-orang yang tidak lagi diragukan kapasitas dan kapabilitasnya. Implementasinya harus menggarami seluruh medan pengabdian kita dalam peran apapun yang kita mainkan. Saudara-saudaraku, saat ini kita dituntun oleh teks pertama Petrus 2 ayat 11 sampai 17 untuk memaknai perjalanan kesaksian kita dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Terminologi pendatang dan orang asing dalam pertama Petrus 2 ini, mari kita maknai sebagai the journey, sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan mencari arti baru dari kehidupan yang kita jalani. Mengapa demikian? Karena seluruh dimensi hidup adalah merintis sebuah etape dari perjalanan iman yang kita mainkan. Sepanjang perjalanan itu tentu akan kita temukan perjumpaan demi perjumpaan. Kita ulangi. Sepanjang perjalanan itu tentu kita akan temukan perjumpaan demi perjumpaan. Apakah perjumpaan itu mengubahkan kita menjadi lebih baik? Atau sebaliknya, perjumpaan itu justru membuat kesaksian kita menjadi suram. Perjumpaan itu justru menjadi kabur dan bahkan mematikan karya Roh Kudus dalam hidup dan kerja kita. Pada titik inilah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita diuji sejauh mana perjumpaan-perjumpaan itu dapat menentukan kualitas diri kita. Teks saat ini menyajikan fakta hidup bagi kita, mengkisahkan jemaat perdana atau non-Yahudi yang mentransformasi dirinya keluar dari dimensi hidup yang semula kafir, yang perilaku hidupnya tidak menolongnya menjadi pribadi yang bermakna, yang bernilai. Perjalanan hidup jemaat perdana adalah perjalanan iman, karena tidak sia-sia perjalanan itu. Perjalanan iman adalah perjalanan yang mengubahkan, karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, soal kita adalah apakah perjalanan yang kita lakoni di dunia ini, di ruang-ruang pergumulan kita, dalam peran apapun yang kita mainkan, adalah perjalanan iman ataukah perjalanan yang sia-sia? Mari kita renungkan, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena tabiat dasar manusia adalah suka diperlakukan istimewa. Orang Ambon bilang, suka bikin diri inti. Itu tabiat dasar manusia. Kita merasa diri lebih penting dari yang lain, lebih berguna dari yang lain, lebih pandai dari yang lain, lebih berkuasa dari yang lain, bahkan yang merasa lebih suci dari yang lain. Dimensi hidup seperti inilah adalah penyakit yang mematikan dalam persekutuan. Dimensi-dimensi seperti itu tidak menolong kita untuk membangun ruang-ruang perjumpaan yang mengubahkan. Dan dalam konteks perjalanan iman kita,
ruang kesaksian hidup kita justru mematikan terang Kristus kepada orang lain. Jika apa? Jika tabiat dasar kita tidak kita matikan. Tabiat dasar itu sangat mematikan dalam persekutuan. Jemaat Tuhan, ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan bagi kita sekalian. Ada dua dimensi penting dalam konteks psikologi. Apa yang disebut dengan self-confidence dan self-esteem. Self-confidence ini kepercayaan diri yang terbangun dari pengalaman hidup. Motivasi untuk terus memacu diri. Juga mendorong orang untuk sungguh-sungguh menunaikan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Itu penting. Tapi ada bahayanya. Ada bahaya kalau orang self-confidence atau percaya diri lebih menjurus kepada perilaku yang narsistik. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya yang kita sebutkan tadi. Bikin diri inti. Paling utama dan istimewa dari yang lain. Konsep diri ini harus dibuang dan jangan masuk dan jangan bawa masuk dalam ruang-ruang pengabdian kita. Over self-confidence jangan kita bawa masuk dalam perjumpaan-perjumpaan yang kita bangun dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, self-esteem adalah cara personal menghargai dirinya. Menghargai potensi diri supaya tahu mempergunakannya dan tahu mendaya gunakannya. Tetapi ada bahayanya jika over self-esteem. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena akan menggiring orang untuk memuji diri sendiri. Orang Ambon bilang, puji diri. Ini berbahaya. Dan perannya berkontribusi negatif dalam komunitas kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika hidup ini adalah perjalanan iman, mari kita kubur tabiat buruk itu. Dan mari kita mentransformasikan gaya hidup yang berdampak. Kita mentransformasikan daya hidup yang mengubahkan. Yang memberi tanda bahwa kita adalah persekutuan yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau orang-orang yang mengenal Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mengalami Tuhan dalam perjalanan hidupnya, dalam perjumpaan-perjumpaan khusus yang dia bangun dalam ruang lingkup hidupnya. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, caranya sederhana untuk melakukan transformasi diri itu, tetapi perlu komitmen, perlu konsistensi untuk menjalaninya. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada masa di mana kita melakukan hal-hal yang repetitif, pengulangan, rutinitas. Tetapi repetitif, pengulangan kebiasaan yang baik dapat membentuk gaya hidup yang baru. Saudara-saudaraku, ini terdengar sederhana. Repetitif atau pengulangan gaya hidup yang berdampak itu sederhana. Tetapi jika tidak konsisten memberlakukannya,
maka pasti tabiat-tabiat buruk, perjumpaan-perjumpaan yang kita bangun, kita tidak akan mampu membedakan mana perjumpaan yang mengubahkan, mana perjumpaan yang bernilai, mana perjumpaan yang mentransformasikan nilai-nilai Kristiani, dan mana perjumpaan yang menjatuhkan kita dalam berbagai macam pencobaan. Saudara-saudara, perjalanan hidup ini penuh dengan dinamika. Menyusuri jalan yang lebar, melangkah di jalan setapak, kadang mulus, kadang terjal, kadang senang, juga kadang tegang. Cuaca hidup ini juga tak selamanya baik-baik saja. Kadang hujan, kadang kemarau panjang, kadang mendung, tapi ada pula kecerahan. Repetisi itu model yang harus menjiwai hidup kita. Penjiwaan itu harus kita dalami. Pengulangan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu harus kita lakukan dari hari lepas hari. Mencari waktu yang baik dengan Tuhan, quality time dengan Tuhan, berjumpa dalam persekutuan-persekutuan seperti begini, berjumpa dalam ruang-ruang di mana ada kesempatan untuk menumbuhkan semangat kita, untuk memberi hidup kita berdampak. Harus kita mulai dan konsisten di jalan itu. Saudara-saudara, peran yang kita lakoni sekarang, pencapaian dalam bidang apapun yang kita nikmati sekarang, kerjakanlah juga dengan berpegang pada prinsip hidup bahwa semua yang ketong lakukan harus berdampak, harus menginspirasi banyak orang. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, you'll never walk alone. Kamu tidak akan pernah jalan sendiri. Jadikanlah perjalanan hidup ini sebagai perjalanan iman. Undang Tuhan dalam perjalanan iman itu. Tuhan adalah batu penjuru, kompas yang menuntun kita, yang akan menopang kita, akan menggendong kita, akan menguatkan kita sehingga kita tiba waktunya merengkuh semua perjuangan kita. Hati-hati Bapak Ibu, tidak semua perjumpaan mengubahkan. Tidak semua pertemuan yang kita bangun dalam ruang-ruang pengabdian kita mengubahkan dan berdampak. Repetisi itu penting untuk membangun kualitas keimanan kita, agar perjumpaan yang kita bangun mengubahkan diri kita dan juga mengubahkan orang lain. Tuhan menolong kita. Amin.
Jemaat disilakan berdiri. Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang dikandung oleh Roh Kudus. Gereja yang pertama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan paduan suara atau vokal group untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Disilakan memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan, janji-Mu sempurna mendatangkan kebaikan. Ku tanggung
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, murah-mu Bapa di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan, kami tidak lain, terimalah syukur yang dan karena karunia yang baik yang Kau beri. Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Kau beri. Karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkatnya, bahagia sejahtera yang Kau beri. Tidak terbalas kasihan yang memberi keampunan, anugerah keselamatan yang Kau beri. Dan anak-Mu sendirilah yang menebus manusia dengan salib dan matinya yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja dengan sekalian berkat yang Kau beri. Puji kuasa namanya, malah sembah sujud, dan di hadapan arasnya dihormat, hormat, hormat Yesus Tuhanku.
jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara kekasih kita, Ani Garpenasi. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya pujian yang dibawakan ini bisa menguatkan dan menjadi berkat bagi katong semua yang mendengarkan. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya.
telah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Oh, bulu yang terkulai akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita tenangkan seluruh keberadaan kita. Kita masuk dalam doa syafaat, dan doa ini diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan Allah kami, yang setia menuntun perjalanan hidup kami. Kami terbatas dan kadang berlaku tidak setia, apalagi hidup di jalan-Mu. Kami butuhkan kehadiran-Mu di perjalanan kami. Tuntun kami ya Tuhan, agar perjumpaan yang kami alami di jalan hidup kami sungguh dapat mengubahkan dan menjadikan diri kami bernilai, berdampak bagi orang banyak. Kami bersyukur atas semua berkat dalam berbagai bentuk, penyertaan-Mu sempurna di hidup kami. Ketika kami mengalami berbagai pencapaian dalam perjuangan kami, Tuhan selalu menopang kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang memungkinkan kami dapat menghadapi berbagai tantangan hidup dan berbagai pencobaan yang cenderung dapat mengaburkan peran kami sebagai duta Tuhan di medan gumul kami masing-masing. Berkati kami Tuhan untuk sanggup melangkah di usbu yang baru yang menanti kami. Kami percaya repetisi hidup yang kami latih akan dapat menolong kami untuk menjadi pribadi yang mampu menghadapi berbagai godaan hidup. Berkati kami dengan semua tanggung jawab yang kami emban. Tuntun kami ya Tuhan Allah kami, agar kami dapat menjadi garam dan terang untuk kemuliaan nama-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang selalu Engkau anugerahkan bagi kami. Berkati kami yang terus memperjuangkan masa depan kami. Berkatilah semua orang yang menuntun kami, yang menolong kami di jalan-jalan pengabdian kami.
Berkatilah semua orang yang dengan tulus dan setia mengingatkan kami ketika dalam perjumpaan yang kami bangun dapat mencelakakan hidup kami. Untuk itu Bapa, latihlah hidup kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semua yang kami bangun biarlah Bapa berkati, Bapa topang agar dapat menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk memberitakan kasih-Mu di ruang-ruang pengabdian kami, di ruang-ruang perjumpaan kami. Biarlah hidup kami ini berdampak di tempat pergumulan kami masing-masing. Kami berdoa bagi kami semua, anak-anak Tuhan yang berjumpa dalam persekutuan di saat ini. Kami berdoa bagi anak-anak dalam kandungan ibu sampai orang tua kami yang beruban putih. Jaga kami Tuhan, pelihara kami di tengah berbagai kondisi dunia yang mengancam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membentengi hidup kami sehingga kami mampu menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kekuatan dan kesehatan yang selalu Engkau tambahkan bagi kami, yang selalu Engkau anugerahkan bagi kami. Berkatilah kami agar kami mampu melangkahkan kaki kami di usbu yang baru. Berkatilah semua orang yang diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik tuntun anak-anak Tuhan ini. Pegang tangan mereka, jaga pelihara mereka, agar mereka menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk menyaksikan karya-Mu bagi dunia ini. Kami berdoa menyerahkan Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, semua pelayan, biarlah Tuhan berkati, agar dalam pergumulan bersama kota ini semakin diberkati. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah dosa kami. Kami yakin Bapa mendengarkan kami. Jawablah pergumulan ini bukan karena kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi di atas kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat disilakan berdiri. Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Setia
terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kebaktian kita selesai. Selamat malam, shalom. Ya, Bapak Ibu, Saudara